Firman Tuhan ini berkata bahwa bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di manakah Yesus berbilur-bilur, saudara? Kalau saudara lihat sebelum Yesus disalibkan, maka firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 26, firman Tuhan berkata, lalu ia, dalam hal ini Pilatus, saudara, membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Apa disesah, saudara? Yesus disiksa, saudara. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara dicambuk, saudaraku, oleh tentara-tentara Romawi. Berapa kali cambukan, saudara? Saudaraku, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ada para ahli kitab yang memprediksi bahwa lebih dari 100 kali, saudara, Yesus dicambuk, saudara. Dicambuk. Dan saudara, karena cambukannya itu begitu sakit, saudara. Karena di tiap ujung dari cambuk itu ada satu logam yang ketika dicambukkan ke tubuh orang itu, maka ketika ditarik, maka saudaraku sekalian, maka akan meninggalkan satu lubang karena dagingnya pun tercabut, saudaraku sekalian. Dan itu yang membuat tubuh Yesus menderita dan berbilur-bilur. 700 tahun sebelumnya dia dinubuatkan akan berbilur-bilur. Dan kemudian ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia sudah berbilur-bilur karena dia dicambuk oleh tentara Romawi. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, Yesus benar-benar menderita, saudara. Yesus benar-benar menderita di kayu salib. Bahkan sebelum di kayu salib dia betul-betul menderita. Matius 27 ayat 30, firman Tuhan berkata, sebelumnya 20 ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri, saudara. Lalu mereka mengolok-olok dengan mahkota duri itu ditaruh di kepala Yesus, sehingga duri-duri itu menghujam kepalanya, saudaraku sekalian, menghasilkan satu luka yang keluar dari kepalanya, saudara. Dan pada ayat 30 saya baca satu, saudara, bagaimana penderitaan Yesus. Penderitaannya bukannya fisik, saudara, tapi penderitaan juga penghinaan yang diterima oleh Yesus. Firman Tuhan berkata pada Matius 27 ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu. Saudara, bulu itu seperti tongkat. Jadi mereka mengolok-olok Yesus seperti raja, lalu dikasih tongkat. Dan saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepala Yesus. Saudara, Yesus bukan saja tersiksa, saudara, tapi betul-betul dihina, diludahi, dan dipukul kepalanya, saudara. Saudaraku, itu yang terjadi kepada Yesus. Satu penghinaan. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang sebelah kiri. Saudara, bagaimana Yesus betul-betul dihinakan, saudara. Dia anak Allah yang mati di Maha Kudus, tetapi dalam matinya dia di tengah-tengah penjahat, saudara. Karena sebenarnya yang disalib pada zaman Romawi adalah penjahat-penjahat kelas kakap, saudara. Dan Yesus dianggap sebagai penjahat, saudara. Mari kita baca lagi, saudara, bagaimana Yesus mati. Matius 27 ayat 45, firman Tuhan berkata begini. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Saudaraku, 3 jam yang penuh dengan kesakitan yang luar biasa, saudara. Kesakitan yang luar biasa. Kedua tangannya dipaku dan kakinya dijadikan satu, lalu kemudian dipaku, saudara. Kesakitan yang sangat luar biasa. Yesus mengalami bukan saja penderitaan jiwa atau batin seperti saya katakan, tetapi penderitaan fisik yang juga sama beratnya, saudara. Sama beratnya. Sangat berat. Saudaraku, berjam-jam dia tergantung di kayu salib. Lalu kemudian ayat 46, firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus
dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Firman Tuhan pada ayat 50 berkata, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kama mnataka kumwamini Yesu, unaweza kusema ombi hili: Bwana Yesu, nakuhitaji maishani mwangu. Siwezi kuishi peke yangu. Mimi mwenye dhambi. Tafadhali samehe dhambi yangu. Naosha dhambi yangu kwa damu yako takatifu. Nataka kumwamini wewe. Tafadhali ingiza moyo wangu, Bwana Yesu, kama Bwana wangu na Mwokozi wangu, kuanzia leo hadi milele. Nataka kuwa pamoja nawe, Bwana Yesu. Na sasa na mimi, wewe mi baba yangu na mimi ni mtoto wenu. Kwa jina la Yesu, amina.